Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlijat Miko, NIM saya 222111341. Di sini saya akan menjawab persoalan ujian akhir semester hukum penanaman modal. Soal pertama, jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pola asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pengertiannya, penanaman modal investasi menurut hukum di Indonesia itulah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal baik dari dalam negeri ataupun luar negeri ke dalam suatu usaha, baik dalam proyek di wilayah Indonesia maupun dalam konteks hukum penanaman modal ini secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan tentang penanaman modal yang mengatur aspek-aspek seperti kebijakan dasar, terus bentuk bahasan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal hingga penyelesaian sengketa. Asas-asas penanaman modal itu berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 itu nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal itu diselenggarakan berdasarkan itu asas kepastian hukum, itu menjamin bahwa hukum dan kepastian hukumnya sesuai dengan dasar dan setiap kebijakan dan tindakan penanaman modal. Asas keterbukaan, hak masyarakat dan memperoleh infrastruktur atau informasi yang jujur dan jelas. Asas keterbukaan itu harus hak masyarakat itu untuk memperoleh. Asas akuntabilitas itu setiap kegiatan dan hasil penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Penanaman modal ada dalam negeri atau luar negeri itu mendapat perlakuan yang sama, adil dan merata. Selanjutnya, asas kebersamaan penanaman modal dilakukan dengan semangat kerja sama dan sinergi. Asas efisiensi dan berkeadilan penanaman modal harus dijalankan secara optimal. Asas keberlanjutan itu penanaman modal harus memberikan aspek pembangunan, dan asas berwawasan lingkungan itu penanaman modal harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Asas kemandirian penanaman modal mengedepankan potensi bangsa dan negara. Asas keseimbangan itu kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional. Begitulah asas-asasnya. Selanjutnya, soal nomor 2, bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia, termasuk intensif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi penanaman modal dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang efektif, mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing, serta berdampak positif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Regulasinya yaitu utamanya di Indonesia diatur dalam undang-undang pemerintah yang mengatur tata cara izin intensif. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2025, no 16 tahun 2025 yang mengatur penyerahan modal negara pada badan usaha milik negara itu disebut BUMN atau Badan Pengelola Investasi. Di sektor otoritas jasa keuangan atau OJK diatur nomor 33 tahun 2024 yang menguatkan pengelola investasi pasar modal. Dan di dalam pengaruh tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi, regulasi dan investasi yang kompetitif meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendorong peningkatan penanaman modal asing atau PMA atau penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Target investasi itu saat pemerintah 1.900 triliun. Investasi meningkatkan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi dan transfer teknologi yang secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang mengatur pola-pola tata kelola investasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 3 itu sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rejim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor yang berkelanjutan, investasi jangka panjang serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rejim itu penanaman modal di Indonesia memiliki peran krusial dalam pembangunan kepercayaan investor dan menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang. Pengaruh kepastian hukum dan penegakan kontrak terhadap kepercayaan investor
memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para penerima modal ini diakui dan dilindungi secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya nomor 25 tahun 2007 tentang penerima modal atau pasal 6 dan 8. Selanjutnya, kepastian hukum ini diwujudkan melalui harmonisasi regulasi penyederhanaan terhadap permohonan perizinan dan penegakan hukum, penegakan kontrak efektif termasuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mufakat, dan arbitrase internasional. Selanjutnya, implikasi terhadap keberlanjutan investasi jangka panjang dan stabilitas ekonomi itu dengan adanya kepastian hukum dan penegakan kontrak yang kuat, investor domestik itu maupun asing terdorong untuk menanamkan modalnya secara berkeberlanjutan. Selanjutnya, keberlanjutan investasi ini mendukung penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur. Sebaliknya, semisal tidak ada kepastian hukum dan lembaga lemahnya penegakan kontrak dapat menimbulkan keraguan investor dalam memperlambat arus investasinya. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi termasuk pengesahan Omnibus Law yang menyederhanakan regulasi investasi dan memperbaiki birokrasi. Selanjutnya, nomor 4, soalnya analisis hak kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum menanam modal di Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Dan kewajiban investor, haknya itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu tentang penanaman modal, dan itu hak investor perlakuan yang sama. Investor asing dan domestik itu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dalam hal perizinan. Yang kedua, kepastian hukum dan perlindungan. Investor berhak atas jaminan kepastian hukum, keamanan, berusaha, dan perlindungan dari tindakan-tindakan yang nasionalisasi yang tidak tanpa kompensasi yang adil. Selanjutnya, nomor 3, hak transfer, repatriasi, dan keuntungan. Investor dapat mendapat pengalihan aset, transfer keuntungan, dan repatriasi modal. Selanjutnya, nomor 4, akses informasi dan pelayanan. Investor berhak memperoleh informasi transparan dan pelayanan yang baik dari pemerintah. Selanjutnya, fasilitas keimigrasian. Investor asing mendapatkan kemudahan izin tinggal terbebas dan izin harus masuk kembali selama masa investasi. Kewajibannya itu melaporkan kegiatan investasi, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, mematuhi peraturan dan norma sosial. Investor harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, menghormati tradisi budayanya. Selanjutnya, menjamin modal sah dan bertanggung jawab. Modal yang ditanamkan harus berasal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, mencegah praktik monopoli dan merugikan negara. Investor wajib menjaga iklim usaha dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional. Selanjutnya, menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Investor bertanggung jawab atas aspek keselamatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya, keseimbangan hak dan kewajiban untuk menciptakan iklim investasi kondusif yang bertanggung jawab, serta perlakuan yang adil dan setara antara investor dan domestik. Selanjutnya, pengaturan kewajiban yang jelas, memastikan bahwa investor itu tidak hanya menikmati haknya saja, tetapi juga bertanggung jawab atas segala aspek sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan usaha mereka. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa yang transparansi dan adil seperti musyawarah dan arbitrasi nasional, memberikan jaminan bagi investor bahwa haknya itu akan dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Selanjutnya, fasilitas dan insentif yang diberikan kepada investor seperti kemudahan perizinan, dan izin tinggal, keseimbangan dan kewajiban pelaporan, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, yang terakhir, pengakuan terhadap bertanggung jawab sosial dan budaya investor, memperkuat hubungan harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat lokal yang penting untuk stabilitas dan keberlangsungan investasi. Sudah saja saya bisa sampaikan dalam ujian akhir semester hukum penanaman modal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.